Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada Zoom kali ini. Di sini kita semua akan membahas teori belajar dan pembelajaran pada anak usia dini, kelompok 5 PAUD yang beranggotakan Mas Rizky Shihab dan Mas Rifki Wijaya serta saya sendiri Emrian Hidayat. Di sini akan menyampaikan teori belajar dan pembelajaran pada anak usia dini mencakup subbab makna belajar melalui bermain bagi anak, periode sensitif untuk belajar, perkembangan pembelajaran pada anak usia dini, serta model pembelajaran anak usia dini. Yang pertama akan disampaikan oleh Mas Rizky Wijaya ya. Mas Rizky Sihab. Iya, Mas. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait makna belajar melalui bermain anak, melalui bermain pada anak. Poin pertama ada konsep bermain pada anak usia dini. Jadi pada dasarnya pendidikan itu memiliki tujuan dan sarana untuk mengembangkan setiap potensi yang ada di dalam diri manusia. Sama halnya dengan pendidikan untuk anak usia dini, yaitu memberikan pembelajaran yang menyenangkan melalui suatu metode yang disebut bermain. Kegiatan ini, kegiatan apa bermain ini sangat diminati oleh setiap anak usia dini dan ada hal yang dapat dilihat dari sebagian besar waktu yang digunakan oleh anak adalah bermain. Dan hal ini secara tidak langsung memberikan pengaruh yang signifikan untuk pertumbuhan kepada anak tersebut. Bermain juga merupakan sarana untuk belajar mengenali lingkungan dan merupakan kebutuhan yang paling penting dan mendasar bagi anak, khususnya anak usia dini. Kemudian bermain juga mempunyai nilai yang sangat penting bagi pembahasan fisik, kognitif, bahasa, dan sosial anak. Bermain juga bermanfaat untuk memicu kreativitas, mencerdaskan otak, menanggulangi konflik, melatih empati, dan mengasah panca indera terhadap anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah hakikat anak usia dini. Anak usia dini atau anak pada masa taman kanak-kanak adalah masa di mana mereka merupakan individu yang unik dan sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada dirinya. Anak usia dini juga dapat diartikan bahwa anak yang berada pada rentan usia 0 sampai 8 tahun dan sosok yang sedang menjalani proses dalam perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Masa usia dini ini merupakan masa yang pesat bagi optimalisasi perkembangan anak. Maka diperlukan program pendidikan bagi anak usia dini. Oleh karena itu, penanaman karakter positif dapat dilakukan sedini mungkin. Pendidikan pendidikan akan usia anak dini dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang dengan mengacu pada prinsip-prinsipnya. Salah satu di antaranya yaitu yang pertama ada pendidikan berorientasi pada kebutuhan anak, yang kedua dunia anak adalah dunia bermain, kemudian yang ketiga adalah pendidikan dilakukan secara bertahap dan berulang-ulang dengan mengacu pada prinsip-prinsip perkembangan anak. Poin yang ketiga ada konsep bermain sambil belajar. Pada konsep yang ketiga ini, bermain bagi anak tidak hanya memberikan kepuasan terhadap dirinya sendiri, akan tetapi bermain juga dapat membangun karakter dan membentuk sikap dan kepribadian anak tersebut. Bermain merupakan pertumbuhan anak yang sangat penting. Dengan bermain, anak akan membangun pengetahuannya tentang apa yang ada di sekitarnya dan membangun kreativitas baik dengan menggunakan benda atau alat bermain dan lain sebagainya. Manfaat bermain bagi perkembangan kognitif adalah dapat menstimulasikan otak anak tersebut.
juga bermain mempunyai makna yang penting bagi pertumbuhan anak. Di antaranya ada bermain membantu pertumbuhan anak, bermain mempunyai unsur berpetualang di dalamnya, kemudian bermain meletakkan dasar pengembangan bahasa, dan yang terakhir bermain mempunyai pengaruh yang unik di dalam pembentukan hubungan antar individu anak tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, makasih Mas Rizky Syihab. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rifki Wijaya. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, untuk materi yang selanjutnya itu ada periode sensitif untuk belajar. Anak dalam tumbuh kembangnya melewati periode sensitif yang merupakan masa awal untuk belajar. Periode dan kesempatan ini tidak akan datang untuk kedua kalinya selama periode sensitif anak menjadi peka dan mudah terstimulasi oleh aspek yang berada di lingkungannya. Montessori dalam Seldin telah mengidentifikasikan beberapa perbedaan dalam periode sensitif yang terjadi sejak lahir, yaitu dari usia 0 sampai 6 tahun. Setiap perbedaan itu mengacu pada kecenderungan yang mendorong untuk kehidupan anak. Contohnya, pada masa awal tahun kehidupan anak, umumnya mereka berada dalam periode sensitif dalam bahasa. Mereka sangat perhatian dengan apa yang diucapkan seseorang dan bagaimana cara orang mengucapkannya. Montessori dalam Seldin mengatakan masa ini merupakan kesempatan yang terbatas. Selama periode sensitif, anak dapat belajar sesuatu yang baru, memperbaiki keterampilan baru, atau mengembangkan aspek kemampuan berpikir otaknya tanpa rasa sakit dan hampir tanpa disadarinya. Terus ada min map perkembangan anak usia dini menurut Musfiroh. Yang pertama ada perkembangan fisik dan motorik, terus selanjutnya ada pengembangan kognitif, selanjutnya ada perkembangan bahasa, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan emosi. Next. Slide selanjutnya. Oke, untuk slide selanjutnya ada pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Pembelajaran pada pendidikan anak usia dini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hakikat program pembelajaran anak usia dini. Yang kedua ada karakteristik pendidikan anak usia dini. Yang terakhir ada tujuan pendidikan anak usia dini. Untuk yang pertama, hakikat program pembelajaran pada anak usia dini, itu aktivitas anak usia dini dalam belajar selalu berbentuk bermain. Hal tersebut dikarenakan jiwa anak usia dini adalah bermain. Bermain itu sudah menjadi hakikat dari anak-anak. Bermain bagi anak-anak merupakan kegiatan yang menyenangkan, juga merupakan sarana pengalaman, menemukan eksplorasi dan ekspresi emosi. Pembelajaran adalah pengembangan sejumlah pengalaman belajar melalui kegiatan bermain yang dapat memperkaya pengalaman anak tentang berbagai hal seperti berpikir tentang diri sendiri, tanggap pada pertanyaan, dapat memberikan argumentasi untuk mencari berbagai alternatif. Bermain menjadi unsur dan program utama dalam pembelajaran anak usia dini, sebagaimana pendapat di atas dikarenakan hakikat belajar bagi anak usia dini adalah bermain. Yang B ada karakteristik pendidikan anak usia dini. Karakteristik pendidikan usia dini itu memiliki ciri khusus. Yang pertama ada menumbuh kembangkan seluruh segi kemanusiaan anak didik dalam konteks kecerdasan seperti IQ, EQ, dan SQ. Yang kedua, mendahulukan aktivitas yang mendorong partisipasi aktif anak agar anak didik merasakan berbagai pengalaman yang melibatkan seluruh aspek kemanusiaan. Yang ketiga, menjadikan bermain sebagai roh proses pembelajaran karena bagi anak yang sedang tumbuh bermain belajar. Yang keempat, menjadikan seni dan pendidikan fisik sebagai menu utama yang dilaksanakan dalam suasana yang penuh kegembiraan, menyenangkan, dan bebas. Yang C, tujuan anak usia dini. Secara umum, tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini. Tujuan umum anak usia dini memiliki 6 tujuan khusus, yaitu pertama, agar anak percaya akan adanya Tuhan dan mampu beribadah dan mampu mencintai sesamanya seperti teman, keluarga, pasangan hidup. Yang kedua, agar anak mampu mengelola keterampilan tubuhnya termasuk gerakan motorik, kasar, dan motorik halus, serta mampu menerima rasangan sensorik. Yang ketiga, anak mampu menggunakan bahasa untuk
pemahaman bahasa pasif, dan dapat berkomunikasi secara efektif sehingga dapat bermanfaat untuk berpikir dan belajar. Yang keempat, anak mampu berpikir logis, kritis, memberikan alasan, memecahkan masalah, dan menemukan hubungan sebab akibat. Yang kelima, anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, peranan masyarakat, dan menghargai keagamaan sosial dan budaya, serta mampu mengembangkan konsep diri yang positif dan kontrol diri. Yang keenam, terakhir, anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, berbagai bunyi, serta menghargai kreatif. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Terima kasih Mas Rizky Wijaya. Baik, materi terakhir saya akan menyampaikannya. Model pembelajaran pada anak usia dini. Model pembelajaran pada anak usia dini secara umum memiliki dua jenis model pembelajaran, yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada guru ini berdasarkan teori behaviorisme yang diprakarsai oleh Pavlov, Skinner, dan tokoh-tokoh behavioris lainnya. Sedangkan pembelajaran yang berpusat pada anak diprakarsai oleh Piaget, Erikson, dan Isaac. Di sini ada tabel pembelajaran model belajar berpusat pada anak dan guru. Pembelajaran yang berpusat pada anak menurut bahan ruang dan waktu dapat digunakan secara bebas, sedangkan pembelajaran yang berpusat pada guru berdasarkan petunjuk guru atau arahan guru itu sendiri. Dari segi peran guru, pembelajaran berpusat pada anak mengikuti minat dan keinginan anak, pengalaman langsung berpusat pada anak. Sedangkan pembelajaran berpusat pada guru langsung inisiasi, mengevaluasi, menekankan, dan berdasarkan penampilan anak. Kerangka kerja dan pengajarannya. Pembelajaran berpusat pada anak yakni berorientasikan pada kegiatan, menguji, menggali, dan mempunyai tantangan, keinginan belajar intrinsik. Sedangkan pembelajaran berpusat pada guru memiliki tahapan berdasarkan tujuan akhir yang akan dicapai. Terus dari segi motivasi konsep belajar, pembelajaran yang berpusat pada anak, yakni pengalaman langsung menggunakan untuk dalam bermain dan memahami situasi yang nyata. Sedangkan pembelajaran yang berpusat pada guru, yakni bersifat eksternal, berdasarkan perhargaan diri atau pengulangan untuk menguasai keterampilan. Selanjutnya ada individu versus fokus kelompok. Jadi pembelajaran berpusat pada anak ini bersifat individu berdasarkan dari kebutuhan anak itu sendiri. Anaknya butuh apa, jadi tinggal guru yang melayani kebutuhan anak itu. Sedangkan pembelajaran yang berpusat pada guru, kebutuhan kelompok sebagai satu kesatuan. Biasanya pembelajarannya disampaikan berkelompok-kelompok gitu. Yang terakhir ada metodologi. Dalam metodologi ini pembelajaran yang berpusat pada anak, kebebasan sepenuhnya bagi guru untuk menggunakan intuisi, perasaan, dan penilaian. Sedangkan pembelajaran yang berpusat pada guru, kemampuan berkelompok berdasarkan model atau contoh yang dilihat. Yang terakhir ada kesimpulan dari materi kelompok 5 yang kami sampaikan, yakni pada hakikatnya jiwa anak ini bermain, dan bermain pada anak ini merupakan sebuah belajar. Jadi belajar pada anak usia dini ini ya bermain, dan bermain itu untuk belajar, untuk mendapatkan suatu pengalaman pada anak itu pada masa tumbuh kembangnya. Pada masa anak usia dini melewati periode sensitif belajar. Nah, ini di mana setiap perkembangannya memiliki keunikan perkembangan sesuai pertambahan usia dari anak itu sendiri. Mulai dari perkembangan fisik, motorik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, dan sosial, moral, serta emosi. Perkembangan itu sesuai dari pertambahan umur dari lahir sampai usia 6 atau 7 tahun. Jadi
Dan terakhir, dalam pembelajaran anak usia dini terdapat model umum yang dilakukan dalam pembelajaran, yakni berpusat pada anak dan guru. Dan pembelajaran berpusat pada anak ini secara mudahnya ini pembelajaran sesuai dengan keinginan atau minat dari anak usia dini itu dan kebutuhan dari anak usia dini itu. Sedangkan pembelajaran yang berpusat pada guru berfokus pada tujuan yang telah dirancang dari awal dari guru tersebut atau dari sekolah tersebut, atau mudahnya tujuan instruksional pembelajaran dari anak itu sendiri yang telah dirancang berdasarkan pengarahan dan petunjuk dari guru tersebut. Baik, presentasi dari kelompok kami, kelompok 5 telah selesai. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Dan apabila teman-teman nanti ingin menanyakan atau bingung ingin menanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa ditanyakan di grup WA kelas pendidikan anak usia dini. Jadi kami bertiga undur diri. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahumma muwaffiq la aqwat min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.